Wah, keren deh, kayak Sprinto sama Velox. Wits, jangan salah. Kiblat desain skutik sporty yang punya Dekrata itu adalah Honda Vario. Makanya sekarang ada yang baru, kita pengen cari tahu detailnya apa aja sih. Apalagi ada varian yang baru, Vario Street. Yuk ikutin terus videonya. Sebelum dilanjutkan lebih jauh, sekarang Vario ada varian yang street. Jadi varian yang paling tinggi udah pakai naked handlebar dan speedometernya bisa sama body tentunya. Jadi udah telanjang. Pastinya lebih gesit untuk dikendarai harian dan di dalam kota. Tapi itu aja perbedaannya. Sementara kalau misalkan lihat dari body, dari velgnya dan segala macamnya masih sama dengan tipe Vario yang sebelumnya. Ada Vario CBS, ada Vario CBS yang ISS. Kita lihat di sebelah sini. Dan ini dia tipe Vario CBS yang ISS. Jadi kalau kalian nggak mau stang yang naked handlebar, kalian bisa pilih Vario yang satu ini. Jadi desainnya makin sporty, makin dinamis, lebih tajam lekukan-lekukan bodinya, agresif banget. Dan kelihatan dari perlampuan full LED-nya depan belakang. Ini banyak banget ciri khas V-shape. Jadi mengambil nama Vario, ada V-nya ya, dari mulai sen-nya, dari mulai DRL-nya, sampai ke lampu utama yang udah ada improvement nih. Jadi dia lebih lebar untuk low beam-nya dan lebih tinggi untuk high beam-nya. Jadi makin bagus untuk sektor penerangan pada malam hari tentunya. Untuk sektor kayak kakinya, depan dia masih pakai teleskopik tentunya dan belakang masih single shock, belum dual shock. Untuk sektor pengeremannya udah kombi brake system, depan disc brake, belakang masih Teromol, belum disc brake sama sekali. Dan untuk profil ban depannya dia pakai 90/80 dengan lingkar 14 inci, sementara yang belakang itu 100/80 dengan lingkar 14 inci juga bannya dari Federal. Sementara soal desain velgnya sebenarnya mirip-mirip sama Vario 125 yang terdahulu. Untuk sektor mesinnya ternyata masih pakai basis yang sama dengan mesin 125 cc sebelumnya. Jadi dia masih mengeluarkan tenaga sebesar 11,1 PS dengan torsi 10,8 Nm. Tapi dia ternyata memiliki banyak upgrade atau pengurangan pada bagian beratnya. Jadi Vario 125 terbaru ini punya total pengurangan berat sebesar 300 gram. Memang nggak terlalu besar, ya, nggak nyampe sekilo gitu, nggak nyampe 2 kilo. Tapi dengan berat tersebut tentu kinerja mesinnya jadi lebih efisien. Dan apa aja yang diringankan di bagian mesin Vario 125 ini? Yang pertama adalah radiatornya yang lebih compact. Terus tutup yang ada di sini nih, ya, tutup CVT-nya dia lebih ringan. Dan juga untuk bagian swing armnya dia model baru, jadi lebih ringan juga. Dan pasti kalian nungguin soal informasi rangkanya pakai apa, Bang? Rangkanya bukan ESAF, rangkanya pakai rangka tubular atau pipe frame. Jadi bukan rangka yang ESAF ya. Masih sama seperti yang 125 sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bahas soal speedometernya yang tetap irit sih. Irit seirit mesinnya. Karena dia cuma satu kotak persegi panjang gini aja, tapi informatif tetap ya. Dia ada trip A, ada trip B-nya juga, ada voltase aki, terus odometer ya kan. Balik lagi ke trip. Sementara ada indikator jam, bawahnya ada indikator untuk fuel efisiensi, speedometer, dan indikator untuk bensin semerang. Di atas itu ada indikator alarm, aki, idling start stop untuk yang tipe ISS dan tipe street. Lalu ada indikator lampu jauh, mesin, suhu radiator, dan tentunya indikator lampu sein. Lalu untuk panel instrumennya, dia di sebelah kanan itu cuma ada tombol idling start stop sama tombol starter aja. Nggak ada tombol hazard sama sekali kayak pabrikan yang seberang. Lanjut lagi di sebelah yang kiri, itu adalah tombol dim nih ya, saklar lampu dim, lampu jauh, lampu dekat. Terus ada klakson, ini kita dengerin juga klaksonnya mungkin ya. Lumayan lantang klaksonnya, dan ini adalah seinnya. Oke, jadi ciri khas Honda banget nih, klaksonnya di atas, seinnya di bawah. Hati-hati yang baru pindah dari naik motor ke Yamaha ke naik motor Honda, bisa mau mencet klakson malah mencet sein, mau mencet sein malah mencet klakson. Tapi yang gue suka nih, detail hand gripnya lucu juga loh, dia keren, ala-ala Cyber City gitu deh. Cyberpunk, kerennya segitiga gitu, cakep. Oke, lanjut lagi. Untuk varian CBS ISS dan tipe street itu dia udah keyless. Jadi untuk varian yang CBS doang, nggak ada ISS-nya, itu masih pakai kunci kontak. Dan pengoperasian buka kursinya itu udah di kunci kontaknya ya. Jadi nggak perlu colok
cabut kunci lagi ke bagian jok. Lalu ada kompartemen terbuka. Ini kompartemen penyimpanan terbuka di bagian bawah kunci kontaknya. Dan ada kompartemen penyimpanan tertutup yang lebih besar 10% dari Vario 125 generasi sebelumnya. Tuh ya, ada colokan USB Type-C nih. Kalau misalkan kalian lihat di bagian sini, kita buka aja. Tuh, jadi udah Type-C. Bisa fast charging untuk ngecas smartphone kalian lebih cepat. Dan dia tentunya muat botol 600 ml. Dalam loh. Tangan gua sampai nggak kelihatan. Oke, lanjut lagi. Jika kalian pengen tahu kuncinya kayak gimana nih, ini dia kunci si Vario 125 yang terbaru. Dia nggak ada aksen-aksen glossy-nya, jadi bener-bener cuma plastik full doang ya. Dengan 2 buah tombol untuk mengaktifkan alarm atau menyelamatkan suaranya. Ya. Lalu di bagian tengahnya ini dia ada hook, jadi buat gantungin barang, dan decknya rata, jadi bisa buat naro galon. Enak banget. Bukan Honda namanya kalau nggak punya bagasi yang gede. Tentu Vario 125 ini punya bagasi yang gede. Totalnya 18 liter, muat helm half face nih ya. Nanti akan kita coba mungkin kalau misalkan kita udah bawa unit ini secara harian ya. Dan udah, ini bagian bagasi, sementara ini untuk tangki bensinnya. Oke, untuk kompresi bensinnya dia tetap 11:1 ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali untuk sektor mesinnya. Oke. Terus kalau buat kalian yang ingin mempertanyakan, hand grip belakangnya plastik apa besi, Bang? Besi dong. Vario 125 coy. Besi, bukan plastik. Jadi itu dia impresi pertama kita mengenai Vario 125 yang paling baru. Sekarang udah ada varian streetnya. Dan mungkin kalian berpikir kenapa perubahannya kayak masih mirip-mirip aja nih sama Vario 125 yang sebelumnya. Karena gini, formulanya Honda adalah tidak merubah apa yang telah disukai oleh masyarakat Indonesia. Makanya desainnya masih sporty dinamis, masih tetap ramping. Dari mulai bannya juga desainnya nggak terlalu banyak yang berubah. Itulah kenapa Vario 125 itu tidak memiliki perubahan yang terlalu kentara. Paling desainnya memang jadi terlihat lebih atraktif dibandingkan dengan Vario 125 yang sebelumnya. Apalagi ditambah dengan varian yang street ini. Jadi rasa berkendaranya pasti makin dinamis. So, dengan harga mulai dari 24 jutaan aja untuk yang varian CBS biasa, untuk yang varian CBS ISS itu 26 jutaan, dan untuk yang varian street itu 26,499, jadi 26,5 juta on the road Jakarta. Gimana menurut kalian Vario 125 yang paling baru ini? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video selanjutnya dari Autorite Max. Gue Bagas Satrio, dadah!